Lukas pasal yang pertama ayat 37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Shalom sahabat GKI, jumpa kembali dalam Sapa Gembala Gereja Kristen Indonesia bersama dengan saya Pendeta Michael Chandra Wijaya. Natal selalu ajaib. Ada banyak kisah tentang sukacita Natal. Ada banyak kemeriahan dan juga keindahan yang kita nantikan di hari Natal. Bahkan mungkin juga di tahun ini, setelah pandemi yang begitu panjang melanda kehidupan kita, apa yang saudara nantikan di Natal 2022? Dan betul saja, kisah Natal selalu punya banyak cerita ajaib dan cerita yang indah. Bahkan dalam kisah Alkitab, salah satu hal dan salah satu kisah yang menarik dan menggugah hati saya adalah peristiwa ketika malaikat Gabriel mengunjungi perawan yang bernama Maria. Sungguh ajaib bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup bekerja dan berkarya di dalam diri seorang perawan. Dan kelahiran Yesus anak Allah menjadi manusia itu adalah sebuah peristiwa yang ajaib. Ketika Allah menjadi manusia dan lahir dari rahim seorang perawan. Namun di balik segala keajaiban ini Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah kita bertanya? Pernahkah juga kita merenung bahwa Natal bukan hanya sekedar kemeriahan dan hadiah serta berbagai macam hal ajaib yang kita nantikan dan rindukan bersama. Tetapi ketika memang tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Allah yang bekerja dalam segala sesuatu itu melibatkan manusia, bukan hanya Maria, tetapi juga saudara dan saya. Bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya menjadi sebuah peristiwa ajaib bahwa Allah menyelamatkan dunia ini. Allah lahir dalam wujud seorang bayi menjadi manusia yang sama seperti kita. Tetapi ketika Allah mengundang manusia untuk berkarya bersama-sama dengan Dia, hal itulah yang jauh lebih luar biasa dan ajaib untuk kita renungkan. Dan secara khusus ketika berbicara tentang Maria, sosok perempuan bernama Maria ini di dalam segala keterbatasannya, juga di dalam segala kebimbangan dan ketakutannya, ketika dia harus mengandung bayi Allah. Tetapi kemudian dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Menjadi sebuah momen yang menggetarkan hati, menjadi sebuah peristiwa yang sangat besar. Ketika keajaiban Natal itu bukan terjadi di luar diri kita, tentang hadiah, tentang berbagai macam hal-hal yang indah tadi, tetapi di dalam diri kita. Ketika kemudian Maria membuka dirinya, membuka hatinya, supaya Allah bekerja di dalam dirinya, secara khusus di dalam rahimnya. Dan di sanalah kuasa Allah yang melebihi segala akal dan kemampuan itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu terjadi, yaitu Maria mengandung. Dan hal ini Bapak Ibu dan Saudara bukan hanya berbicara tentang apa yang didapat di hari Natal, tetapi apa yang bisa diberikan. Dan Maria telah memberikan yang terbaik, sekalipun itu sulit dan penuh dengan tantangan. Tetapi dia berkata, dia hanyalah seorang hamba. Terjadilah apa yang Allah kehendaki di dalam dirinya. Maka di hari ini Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita merenungkan apa yang mau kita berikan kepada Allah yang kita nantikan itu. Apa yang mau kita persembahkan baginya di dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin di dalam setiap tantangan dan pergumulan serta persoalan hidup akibat pandemi yang berkepanjangan, atau juga tahun baru yang masih penuh juga dengan tantangan dan pertanyaan.
Tetapi jika kita mau merenung bersama-sama dengan Maria dan berkata, "Jadilah padaku." Sebab segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka biarlah hati kita percaya dan terbuka akan segala bentuk keajaiban yang akan Allah nyatakan di dalam hidup kita. Bahkan bagi dunia ini. Mengapa hal ini menarik? Karena bagi saya juga secara pribadi, ketika sampai dengan akhirnya nanti, Tuhan Yesus di Taman Getsemani juga dapat berdoa, "Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi." Saya rasa hal itu juga relevan dengan pergumulan awal Bunda Maria. Ketika dia juga berkata, "Jadilah padaku." Tentulah sebagai seorang ibu dia juga mengajarkan hal ini. Dan kita bisa melihat teladan itu. Sampai dengan akhir Tuhan Yesus juga memberikan yang terbaik bagi keselamatan dunia ini. Maka di hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah sebelum kita disibukkan dengan berbagai macam agenda Natal, kita juga kemudian mungkin menantikan sukacita Natal yang meriah. Atau juga mungkin menjelang akhir tahun dan Natal ini, kita masih bergumul dan bergelut dengan berbagai macam persoalan, pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Bahkan dengan segala macam ketakutan dan kelemahan manusiawi kita. Mari kita berkata, "Jadilah padaku, sebab aku percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil." Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan kasih Tuhan yang terjadi di sepanjang waktu kehidupan kami. Di sepanjang tahun-tahun yang telah berlalu, juga sampai dengan hari ini, menjelang Natal dan juga tahun 2022 yang akan juga berlalu. Tetapi kasih-Mu ya Bapa, tidak akan pernah berlalu dan berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bahkan melampaui segala batas-batas kelemahan dan batas-batas kemanusiawian kami. Ketika kami juga mau percaya, membuka diri, dan bahkan memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan pakai. Biarlah di hari ini ya Bapa, bukan hanya kami menantikan Natal sebagai sebuah peristiwa yang hebat di luar diri kami, tetapi biarlah kami mengalami Natal itu di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam diri kami, bahkan di dalam kelemahan kami sekalipun. Sehingga keajaiban Natal ya Bapa, bukan hanya menjadi sesuatu yang kami terima, tetapi sesuatu yang juga dapat kami berikan dan kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pimpinlah kehidupan kami dan biarlah kehendak-Mu yang senantiasa terjadi. Demi Kristus kami berdoa. Amin.